Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Adi AJS ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ke teman-teman ya tentang SOC USD Reddit ya. Jadi ceritanya begini, SOC saya Reddit ini untuk NMAX saya beli sekitar tahun 2020 ketika NMAX keluar baru, saya beli SOC ini sekalian ya. Jadi langsung ganti dan qadarullah ketika 2,5 tahun berjalan maka terjadi kebocoran ya, kebocoran pada sealnya ya. Daripada kita ke bengkel ya, saya coba untuk perbaikan sendiri dengan mengganti seal sendiri. Oke, untuk anatominya atau bagian-bagiannya seperti ini ya. Ini yang belum dibongkar, ini juga bocor ya. Ketika saya cek ternyata dia hanya debu saja, tidak jadi bocor. Jadi ini untuk perbandingan. Jadi ini perbandingan yang belum diprotolin atau belum dibongkar seperti ini. Oke, di sini saya informasikan bagian-bagian apa saja yang perlu dilepas ketika membongkar SOC ini. Oke, di sini, di sini ada kepalanya ya, adalah kepalanya ini. Ini bisa diputar, ini diputar, ini ditahan, diputar. Namun ini yang keras saya nggak ada ragum ya. Ini tuh bisa diputar ke kiri dan ini ke kanan ya. Oke, di sini ada baut. Bautnya itu ngikat di sini. Dia dimasukkan di sini, ya kan? Itu ya kelihatan ya bautnya ya. Kemudian dia ngikat begini. Nah ini bersambung sama ini gitu. Jadi kalau mau membongkar itu harus dilepas bautnya di sini. Pakai kunci L nomor 6 ya. Kunci L nomor 6. Oke. Kemudian saya urutkan ya. Saya urutkan seperti ini. Nah begini caranya, ini baut ya. Ini baut, kemudian ini kepalanya. Kemudian ada ini namanya housing atau rumah ya. Nah ini yang saya maksud tadi, ini putaran begini ya. Nih. Nah tadi pas gampang dibuka guys. Ini harus pakai ragum dia untuk menahan ini, kemudian ini diputar ya. Intinya begitu, ini putaran ya. Nah di sini ada sealnya, jangan sampai hilang agar menjaga kebocoran. Kemudian urutannya yang pertama begini ya. Ini seal debunya atau dust seal atau wiper seal ya ini. Kemudian ada namanya lock ring, ini lock ring, inner lock ring ya. Kemudian ini sealnya ini di atas ya, yang ada tirusnya ini di atas agar mudah masuknya. Di sini ada tulisannya, ada part numbernya sekian, ini saya terangkan. Ini jangan kebalik. Nah, begini ya, urutannya begini. Kemudian ada namanya ini. Ya ini ring, kemudian ada busing tembaga kayak ini kayaknya. Nah ini kemudian ini pengunci taruh sini ya. Nah, kenapa SOC nggak bisa terlepas ya, karena satu dikunci sama ini tadi. Nah di sini ya yang saya ceritakan tadi di sini ya. Nah, ini begini dimasukkan begini kan, dimasukkan begini, baru ini kan diikat tuh. Nah diikat kan, kalau sudah diikat itu berarti bisa ditarik dari sininya ini, tak gitu. Yang bikin agak susah itu ini ya, karena ini nempel ke bodi yang ini, bodi suspensinya ini nih. Ini nempel di sini guys, nih itu tempatnya busing yang ini tembaga ini, makanya dia agak susah. Jadi memang harus secara kontinu untuk ditarik begini, tak gitu ya, tak mungkin sekitar waktu 3 menitan atau 5 menit ya, tergantung kekuatan kalian. Oke. Nah, kalau ditarik ini kan nahan ini ya, nekanin tak, akhirnya dia terlepas semuanya ya. Akhirnya bisa dibongkar seperti ini. Oke. Begitu kira-kira. Saya rasa untuk konstruksinya urutannya sudah jelas ya. Ini. Sekarang kita bongkar lagi. Sebenarnya ini kan tidak bisa masuk ke sana ya, karena ini terhalang sama ini. Jadi dia nggak bisa ke sana. Oke guys, nah ini di sini ada bread ya. Kenapa bread? Karena yang tadi kan saya ceritakan ini nggak saya tutup ya, sehingga karatnya masuk sini ya. Mau nggak mau saya itu harus pakai vice grip atau tang pengunci tuh ya. Saya tekan, saya tahan begini, kemudian ini saya putar. Makanya di bread ini nggak masalah sih, nggak mengkarui apa-apa. Dan springnya itu ada di dalam ya. Springnya nggak bisa kita bongkar, dia ada di dalam. Kalau mau bongkar kayaknya harus lepas ini ya, nggak perlu. Oke guys, sekarang kita ukur aja untuk sealnya. Di sini sudah ada ukurannya ya untuk dust seal atau seal debunya. Di sini
kodenya itu 31, 43 dan 14. 31 ini 31. Ini ukuran sekitar ukuran 31 di sini ya. Nih. Kemudian ada 43. 43 itu ukuran ini. Ini 43, sekitar 43 di sini ya. Kemudian 14 itu ininya. Tebalnya itu, tingginya 14 ya. Ini juga sama dia, ada spesifikasinya di sini, sama dia ukurannya. Tapi ini udah enggak terlalu kelihatan ya. Ini persamaannya adalah menggunakan GL Max atau GL Pro. Jadi sama persis ya. USD Red It ini menggunakan seal persamaan dari GL Max atau GL Pro. Di sini jelas ada ukurannya ya. Kalau mau kalian beli tinggal bawa aja contohnya ini ke toko motor. Insya Allah ada ya. Nggak perlu ngukur lagi, Mas beli yang ini sesuai ukuran ini. Insya Allah ada ya. Harganya murah guys, sekitar 20 ribuan satu ini. Oke. Saya rasa demikian aja ya untuk assembly-nya. Kita akan lakukan sebentar lagi. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu di bagian dalamnya menggunakan bensin ya. Karena awalnya tadi kotor banget ya, karena bocor maka debunya masuk ke dalam suspensi ya, ke dalam shock, bercampur dengan tanah kotor banget, makanya saya bersihkan menggunakan bensin. Parah banget guys, sampai olinya habis. Kemudian setelah bersih kita pasang kembali seal dustnya, kemudian kita pasang lock ring, kita pasang sealnya, jangan sampai kebalik ya, urutannya sesuai yang saya terangkan di depan tadi. Kemudian kita pasang spacer atau ring. Kemudian ini bushingnya saya belah ya, sengaja saya belah agar mudah untuk memasukkan ke dalam rumahnya. Nih kita pasang, kemudian kita pasang locknya. Nah urutannya seperti itu. Kemudian kita bersihkan ini rumahnya. Kita pasang seperti ini ya. Urutannya seperti ini ya, jelas ya. Oke. Kalau sudah kita siapkan penitik ya atau pans ini atau pans untuk memukul seal bagian dalam masuk ke dalam rumahnya shock tersebut ya. Kita ini perlu kesabaran ini, agak lama memang ini. Ya, harus sabar. Kemudian kalau sudah pasang yang terakhir seal dustnya, kita pasang pakai tangan aja. Ya, kemudian akan kita isi dengan oli. Saya menggunakan oli shock merek Jumbo. Ya, kita takar, kalau saya sih isi 80 mm, 80 mili ya. Ya standarnya NMAX itu 78, saya paskan 80 mili. Oke, kita isikan ke shocknya. Ini terserah sampean ya, kalau mau pingin soft ya sampean kurangi, kalau pingin hard ya sampean tambahkan saja. Kita pasang ini untuk sealnya atas, kemudian kita tutup dan kencangin guys. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita kencangin bagian atas menggunakan kunci L nomor 6. Oke, kita coba ya seperti ini. Sesuaikan dengan yang posisi satunya. Kalau dirasa pas, maka sudah selesai. Oke. Ini aja ya. Dokumentasi dari pemasangan shock pergantian seal shock USD Red It. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.